Hatiku siap ya Allah, hatiku siap. Aku mau bernyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Fajar menjelang, ku siapkan hatiku menghampiri tempat kudusmu. Ku sujud menyembah, naikkan pujian syukur bagimu. Tuhan, Engkaulah Raja, pencipta segalanya. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku. Ku rindu selalu bersekutu dekat denganmu. Dalam hadiratmu sukacitaku penuh. Dalam hadiratmu ku temukan isi hatimu. Pakai hidupku Tuhan, jadikan ku hayatmu. Ku ingin dunia tahu Engkaulah Tuhan dan Rajaku. Engkaulah Raja, pencipta segalanya. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku. Ku rindu selalu bersekutu dekat denganmu. Dalam hadiratmu sukacitaku penuh. Dalam hadiratmu ku temukan isi hatimu. Pakai hidupku Tuhan, jadikan ku alatmu. Ku ingin dunia tahu Engkaulah Tuhan dan Rajaku. Dalam hadiratmu sukacitaku penuh. Dalam hadiratmu ku temukan isi hatimu. Pakai hidupku Tuhan, jadikan ku alatmu. Ku ingin dunia tahu Engkaulah Tuhan dan Rajaku. Dalam hadiratmu sukacitaku penuh. Dalam hadiratmu ku temukan isi hatimu. Pakai hidupku Tuhan, jadikan ku alatmu. Ku ingin dunia tahu Engkaulah Tuhan dan Rajaku. Ku ingin dunia tahu, ku ingin mereka
semua orang tahu Engkaulah Tuhan dan Rajaku. Engkaulah Tuhan dan Rajaku. God sent His Son, they called Him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lived and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth living just because He lives. How sweet to hold a newborn baby and feel the pride and joy He gives. But greater still, the calm assurance this child can face uncertain day. Because He lives, because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth living just because He lives.
You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. Jadi waktu datang tidurnya di mana? Tidur di sini. Oh ini. Iya, kami anak ada 2 orang tambah saya istri sama Di saya. pondok ini tinggal berapa jiwa? Kami datang pertama itu kami ada 5. 5 jiwa tidur di pondok itu. Waymaker, miracle worker, promise. Teman-teman ama-ama dari Jakarta, kami sangat ya bersyukur sekali. Ya, sangat terima kasih adanya dengan rumah ini. Kami juga bisa berpikir ke depan untuk hidup. Nah, ada harapan untuk lanjut hidup. Kalau memang tidak ada rumah ini, memang kita mau tinggal di mana? Nah, tinggal di rumah keluarga di Loleba juga, kita mau hidup bagaimana? Jadi dengan adanya rumah ini memang kami ada dorongan untuk bisa lanjut hidup ke depan. Semangat kembali lagi. Ini itu. Banjir situ, aduh banjir datang itu membawa kami, saya itu sudah terkubur dalam sana. Saya tidak tahu kenapa dan apa sebab saya harus bangkit dari dalam tanah itu. Saya punya istri pun sudah dibawa banjir. Saya punya anak laki-laki dengan istrinya itu pun sudah dibawa banjir. Mereka gendong anak kecil, 2 itu gendong anak kecil semua. Saya tidak tahu kenapa dan apa sebab ternyata kami kumpul satu rumah lagi. Berkumpul kembali bahwa Tuhan menghendaki bahwa kenapa dan apa sebab kami harus berkumpul. Berkumpul di rumah kepala desa itu. Bapak desa itu memang dalam rumah. Saat banjir masuk itu mereka tidak kena. Jadi kami itu dalam keadaan itu terkumpul di kepala desa punya rumah. Kami terkumpul di situ itu ada sekitar 26 orang. Nah, tidak lama bunyi lagi dari atas. Kita bergerak tinggalkan rumah itu. Darah pun masih berlebur di kepala sini, darah banyak betul. Kita lari ke rumah sebelah. Lari di rumah sebelah lebih kurang 75 meter. Ada bunyi lagi dari atas. Ada orang berdesa itu bilang, aduh kita lari lagi. Saya punya anak dengan saya punya anak bongsu dengan anak kakaknya itu. Mereka pun selamat semua. Tapi saya punya anak bongsu itu saya lari. Yang kedua itu baru ke sana ketemu dia. Dia punya pakaian kering, baju kering, tidak basah semua. Dia dalam keadaan selamat. Itulah ada giring saya. Darah penuh begini, dia bawa saya ke rumah tetangga gitu. Lari sampai di situ. Mau cari jalan untuk pergi ketemu perawat bilang untuk luka. Ternyata dalam perjalanan menuju ke Wepukang itu jalan pun putus, kita lari pulang dan sampai Lewut Tolok, pulang lagi ke Tanjung Batu, terduduk di Tanjung Batu. Terduduk di Tanjung Batu itu sampai pagi. Saya punya anak kecil itu dirawat luka itu, darah terus keluar. Dia petik daun merungga itu, dia ules-ules sama garam, dia peras-peras luka itu. Oh, jadi untuk mempertahankan. Jadi darah. Bapak sudah terkubur tadinya, satu keluarga. Bapak sudah masuk dalam lumpur, bukan terkubur. Artinya suasana keluarga sudah hilang harusnya. Hilang akal begitu, sudah tidak tahu bahwa selamat entah tidak. Tapi ternyata Tuhan kembali kumpulkan kami ke keluarga itu. Tuhan Yesus ya. Yesus kembali kumpulkan kami di rumah desa itu. Yesus punya kuasa ya. Iya, kuasa sangat ajaib ya. Mujizat Yesus lah. Sangat memberkati kami. Ya. Dan kami terkumpul di rumah Bapak desa itu.
Shalom Bapak Ibu Saudara, siap memuji nama Tuhan. Tinggikan nama Allah kita, Dia Allah yang bertahta di atas pujian. Haleluya. Kau yang bertahta ya Tuhan, Allah yang berkasa. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Tinggikan Dia.
teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku, rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Mari sama kita katakan, bukan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Dan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang.
kepadamu Tuhan, dan hati kami terarah kepadamu Tuhan. Sebab kebenaran-Mu yang memberi kami hidup, kebenaran-Mu Tuhan yang pulihkan hidup kami. Seluruh hati kami milik-Mu, semuanya milik-Mu. Oh, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu. Ya Tuhan, Engkau yang bertahta dalam hati kami Tuhan. Engkau yang tinggal dalam hidup kami, dalam setiap langkah, di dalam hidup kami. Engkau Allah yang menyatakan diri-Mu Tuhan. Kami serahkan hati kami sepenuhnya hanya bagi-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Saya percaya oleh anugerah, kemurahan dan kebaikan Tuhan, kita terpelihara dengan baik, dilindungi oleh Bapa kita yang dari surga yang mengasihi kita. Di tengah-tengah pandemi yang masih belum berakhir, di tengah-tengah kesulitan yang ada, kita bersyukur kepada Tuhan. Karena kasih yang demikian besar, Dia pelihara hidup kita. Dia menyatakan kehadirannya di tengah-tengah kita. Nah, Bapak Ibu, Saudaraku, dalam kesempatan ini saya mau menyampaikan bagaimana caranya kita mengalami kelepasan ya atas kuasa jahat yang mungkin kita sadari ataupun yang kita tidak sadari yang masih menguasai hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, ya, hari-hari yang sukar ini kita mencari Tuhan. Dan banyak orang yang kebingungan bagaimana caranya kita dapat melewati masa-masa yang sukar. Kita menemukan di dalam Alkitab bahwa hanya orang yang hidup dalam kerajaan Allah, kerajaan yang tidak tergoncangkan, dia aman bersama dengan Tuhan. Dan tidak ada sesuatu yang perlu kita takutkan. Tetapi kita juga perlu waspada dan juga bijaksana. Kita merasa kita beriman. Tapi sekali lagi, jangan juga kita mencobai Tuhan. Ya, kita mengabaikan aturan yang diberikan pemerintah misalnya. Ya, jangan seperti itu. Mari Bapak Ibu, sebagai anak-anak Allah,
kita tetap belajar untuk tunduk pada aturan yang dikeluarkan pemerintah. Dan kita tetap waspada dan beriman bahwa perlindungan Tuhan nyata atas kita dan keluarga. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, salah satu bagian yang diajarkan oleh Tuhan Yesus untuk kita dapat hidup dalam kerajaan Allah, yaitu doa Bapa Kami. Ya, nah ada satu bagian doa dalam doa Bapa Kami dalam Matius 6 ayat 13 dikatakan demikian. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya. Nah, dalam versi Alkitab mudah dibaca, ayat ini dituliskan demikian. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi luputkanlah kami dari si jahat. Sebab Engkaulah Sang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk berdoa, ya. Salah satu bagian dari doa itu adalah luputkanlah kami dari si jahat. Nah, Tuhan ingin mengingatkan kita bahwa kita memang hidup di dunia ini yang dikuasai oleh si jahat. Dan Tuhan mengingatkan juga supaya kita tidak perlu takut. Sebab Tuhan Yesus sudah mengalahkan dunia ini. Yesus adalah firman Allah yang hidup. Ketika firman itu hidup di dalam kita, kita mendapatkan iman dan kita mampu mengalahkan si jahat. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, mari kita yakini bahwa melalui doa Bapa Kami kita diingatkan, kita tidak perlu takut menghadapi si jahat. Sebab iman kita yang kita terima dari Tuhan mengalahkan si jahat. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, nah bagaimana caranya supaya kita bisa lepas dari pengaruh dan ikatan kuasa jahat ini? Ya, ini hal yang penting yang perlu kita lakukan. Ya, perlu kita mengerti. Ya, nah Rasul Paulus di dalam tulisannya, ya surat yang ditulis kepada jemaat Kolose, dia mengingatkan bahwa setiap kita orang percaya statusnya sudah dibebaskan dari pengaruh jahat. Saya akan bacakan ya ayat firman Tuhan dalam Kolose 1 ayat yang ke-13. Dituliskan seperti ini. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Nah, dalam terjemahan lain dan terjemahan MILT dituliskan demikian. Ia yang telah membebaskan kita dari otoritas kegelapan. Telah, artinya sudah dilepaskan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, dan memindahkan ya ke dalam kerajaan Sang Putra dan kasih-Nya. Nah, ketika kita percaya Tuhan, kita harus punya keyakinan bahwa otoritas kegelapan itu tidak berhak lagi atas kita. Yesus sudah bayar semua hutang. Yesus beli hidup kita. Dia pindahkan kita dari kerajaan kegelapan kepada kerajaan terangnya. Nah, bagian kita harus menyadari mulai saat itu kita harus hidup dalam gaya hidup kerajaan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita tahu status kita adalah orang yang merdeka, yang sudah dibebaskan, kita dapat menolak setiap pengaruh jahat. Kita dapat putus hubungan terhadap segala kuasa jahat yang ingin menguasai kita, yang ingin mempengaruhi, ya, bahkan ya, yang tidak kita sadari, semua diputuskan. Nah, dahsyatnya Tuhan kita adalah supaya kita tidak lagi kembali kepada dunia gelap itu dan dikuasai oleh mereka, kita dipindahkan ke dalam kerajaan terangnya, hidup di dalam gaya hidup kerajaan Allah. Ya, hidup dalam keterbukaan, hidup dengan komunitas, hidup dengan anggota kerajaan Allah yang lain, hidup di dalam tubuh Kristus korporat. Kita dapat melihat kedahsyatan Tuhan yang bekerja. Nah, saya mau umpamakan pengertiannya yang lebih sederhana gini. Misalnya ada seseorang, dia melakukan kesalahan di negara itu. Dia terikat oleh hukum. Ya, bagaimana dia dapat membebaskan diri? Caranya gampang sekali. Dia pindah ke negara lain. Nah, di negara lain itu,
Ya, dia adalah orang yang bebas, merdeka. Dia adalah orang yang tidak melakukan kesalahan. Nah, demikian juga dengan posisi kita sebagai orang percaya. Di saat kita percaya Tuhan Yesus, mengakui Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka saat itu juga, ya, semua pengaruh otoritas kerajaan kegelapan putus. Jadi hari ini kita mesti sadari bahwa status kita sebagai orang yang beriman, orang yang percaya Tuhan Yesus adalah orang merdeka dan wajib hidup dalam kerajaan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hal yang kedua yang perlu kita pahami adalah walaupun kita sudah dibebaskan, tapi begitu banyak filsafat dunia yang masih mempengaruhi kita. Kita hidup di lingkungan, di dalam pemikiran, dan juga budaya yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, di dalam Kolose yang pasal yang kedua ayat yang ke-8, Rasul Paulus menulis demikian. Hati-hati supaya jangan ada orang yang jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Ya, Kolose 2 ayat 8. Nah, dalam terjemahan yang lain dan terjemahan sederhana Indonesia dikatakan demikian, ya. Berjaga-jagalah supaya kalian tidak dipengaruhi oleh siapapun untuk mengikuti ajaran sesat. Berhati-hatilah terhadap orang yang mau mengajar kalian tentang hal-hal yang mereka menganggap sebagai ajaran yang dalam, padahal itu sebenarnya hanya pikiran manusia saja. Jangan ikut tertipu oleh mereka karena sebenarnya ajaran mereka berasal dari para penguasa gelap yang memerintah di dunia ini. Nah, filsafat dunia saudaraku, ya, itu bertentangan sekali dengan kebenaran firman Tuhan. Bertentangan sekali dengan budaya kerajaan Allah, ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, beberapa hal ya yang saya bisa jelaskan mungkin. Ini adalah kehidupan kita yang sehari-hari, ya. Nah, pola asuh kita, saudaraku, nilai-nilai keluarga kita, terutama keluarga kita yang belum percaya Tuhan, sangat dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran yang bertentangan ya dengan kebenaran firman Tuhan. Kita lahir di mana budaya dunia menguasainya, ya. Orang menganggap bahwa sukses itu segala-galanya, harta benda itu hal yang paling penting daripada yang lain, ya. Nah, kemudian orang berfokus untuk mengumpulkan harta benda dan dianggap bahwa harta benda itu adalah hal yang lebih penting dari Tuhan, ya. Nah, hal yang demikian itu bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, orang tua kita sering berpesan, kalau kamu sekolah kamu mesti jadi orang, ya. Maksudnya adalah orang yang sukses. Kalau kamu sekolah, kamu harus jadi nomor 1, ya. Kamu harus jadi pemimpin supaya apa? Kamu menjadi pribadi yang sukses di masa yang akan datang, ya. Kadang-kadang kita ya berusaha untuk mengejar hal itu, tapi kita menyadari bahwa ya kemampuan kita terbatas. Di saat terbatas mereka bicara lagi seperti ini. Sudahlah kamu, terima ajalah nasib kamu memang sudah begitu. Nah, karena percaya juga dengan ramalan-ramalan yang tidak ada kebenarannya. Ya, akibatnya apa? Ya, kita menjadi pribadi yang potensinya tidak pernah bertumbuh. Ya. Kemudian kalau mereka marah, Bapak Ibu Saudaraku, seringkali ada kata-kata yang tidak membangun, ya, sumpah serapa yang keluar dari mulut mereka, ya. Terus ada kata-kata juga yang sampai sekarang sering saya dengar juga dari bahkan orang-orang yang percaya Tuhan. Dia bilang gini, ya, saya ini orang baik, mulutnya aja yang jahat, tapi tahu nggak hati saya baik, saya suka kasih barang, kasih duit ke teman-teman saya, ya. Firman Tuhan bilang apa? Apa yang meluncur dari mulutmu keluar dari hatimu. Kalau perkataannya jahat, ya hatinya artinya jahat. Nah, bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perlakuan pola asuh dari masyarakat, tuntutan masyarakat membuat kita menjadi pribadi yang egois, membuat kita tidak menemukan identitas dan potensi kita di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, mari kita tinggalkan bahwa semua itu tidak membangun. Itu bukan budaya kerajaan Allah. Budaya kerajaan Allah menghargai semua orang dengan semua potensi yang dimilikinya. Dan Tuhan menciptakan adalah pribadi-pribadi yang unik, Bapak Ibu Saudaraku.
kita punya hal yang khusus yang Tuhan percayakan yang tidak dimiliki orang lain. Kita adalah pribadi yang berharga. Kita adalah pribadi yang mahal sekali harganya. Ditebus oleh nilai nyawa Tuhan Yesus sendiri. Ya, kita ini berharga Bapak Ibu. Ya, jangan menjadi pribadi yang mudah putus asa dan merasa kita tidak berbuat apapun. Tidak. Ya, kita diciptakan di dalam Tuhan, dipersiapkan untuk melakukan segala perbuatan baik di dalam Tuhan. Dan kita percaya bahwa Tuhan merancangkan masa depan kita, bukan masa depan yang suram yang harus menerima nasib, tidak. Karena firman Tuhan yang berkata bahwa Dia merancangkan masa depan yang penuh damai sejahtera, masa depan yang cemerlang. Itu adalah janji Tuhan. Mari semua paradigma atau filosofi yang salah dari dunia ini kita singkirkan semuanya. Kita mau pegang kebenaran firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hal yang ketiga, mari kita belajar mendisiplinkan diri hidup dalam gaya hidup kerajaan Allah. Yang lebih yang saya mau sampaikan adalah mari kita belajar hidup mendisiplinkan tubuh jasmani kita untuk tidak melakukan perbuatan dosa. Sebab di mana ada perbuatan dosa, di situ ada iblis bekerja. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, semua dosa, percabulan, keinginan, hawa nafsu, saudaraku, kenajisan, semua itu kita tinggalkan. Jangan lagi lakukan dengan tubuh kita. Ya, firman Tuhan katakan dalam Kolose 3 ayat yang kelima, saya mau baca buat kita semua. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Nah, dalam terjemahan sederhana Indonesia dituliskan, karena itu biarlah kita meyakinkan diri kita bahwa masing-masing seperti ini. Setiap anggota tubuh saya sudah mati terhadap bermacam-macam keinginan duniawi. Seperti keinginan untuk berzina, dosa-dosa seks yang lain, hawa nafsu, keinginan untuk berbuat kejahatan yang lain, dan keinginan untuk mempunyai banyak uang. Keinginan untuk mempunyai banyak uang adalah sama seperti penyembahan patung berhala, karena kamu sudah menjadi hamba uang. Mari Bapak Ibu, disiplinkan fisik kita untuk tidak melakukan dosa-dosa perzinahan. Bahkan semua dosa, ya. Jangan menginginkan hal-hal yang di luar kebenaran firman Tuhan. Jangan gunakan imajinasi kita untuk hal-hal yang najis. Jangan gunakan mata kita hanya untuk menonton sifatnya pornografi. Jangan biarkan tangan kita melakukan hal-hal yang najis, saudaraku. Mari tinggalkan. Ada yang berkata bahwa onani itu baik. Saya mau berkata sekali lagi, itu tidak baik. Saya mau berkata bahwa orang yang melakukan onani pasti merusak imajinasinya. Dia menciptakan berhala, Bapak Ibu. Ya, itu bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Mari, jangan juga beli, ya, alat-alat bantu seks hanya ingin memuaskan daging kita, hanya ingin memuaskan, ya, hawa nafsu kita. Itu juga bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, jangan ciptakan berhala yang baru, ya. Segala sesuatu yang melebihi Tuhan adalah berhala. Jangan biarkan uang menguasai kita. Jangan biarkan kekhawatiran menguasai hidup kita sehingga kita memberikan waktu lebih banyak dan tanpa kita sadari kita menyembah uang. Ketika uang menggantikan posisi Tuhan, itulah awal kejahatan yang akan terjadi dalam hidup kita. Firman Tuhan mengingatkan kita, Bapak Ibu, jangan jadikan uang itu berhala. Jangan gantikan uang itu, ya. Posisi Tuhan dengan uang maksud saya, ya. Maka hidup kita dalam bahaya, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, mari saudara, kita mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita mau belajar, saudaraku, mendisiplinkan hidup kita, ya, dengan kebenaran firman Tuhan. Mendisiplinkan untuk tidak mengekspresikan dosa melibatkan tubuh kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam kesempatan ini kita ingin mendengarkan kesaksian dari pasangan suami istri yang luar biasa. Saya yakin Bapak Ibu ketika mendengar kesaksian ini, Bapak Ibu diberkati. Mari kita berikan waktu untuk kita dengar. Saya mau panggilkan Pak Supianto. Nanti akan disusul dengan Ibu Nengsi atau Ibu Meme, ya. Kita dengarkan dulu kesaksian dari Pak Supi. Shalom Bapak Ibu, selamat
hari Minggu untuk kita beribadah pada hari ini. Terima kasih Pak Gun atas kesempatan kembali saya memberikan sebuah kesaksian pada hari ini ya. Oke, saya menceritakan kesaksian di mana latar belakang saya waktu belum mengenal kepada Tuhan. Di mana keluarga saya memang awalnya belum percaya Tuhan. Tapi perjalanan waktu di mana saya di usia 5 tahun, itu saya punya penyakit yang sarafnya terganggu Pak Gun. Artinya bahwa memang sering sudah ke rumah sakit, ke dokter, bahkan juga papa saya ngajak ke okutisme, ke tempat dukun dan segala macam, itu tidak bisa disembuhkan. Dan dokter sendiri pun juga sudah memonis bahwa saya tuh sakitnya tidak bisa disembuhkan. Nah, sakit ini seperti orang ayan, yang hitamnya itu ketika kumat itu hilang. Lalu harus dipukul dengan benturan benda keras baru saya itu bisa sadar kembali. Dan dampaknya adalah saya memiliki daya ingat yang sangat rendah. Jadi ketika kumat itu mata hitamnya hilang iya, gitu. Seperti putih itu, semua. Putih Wah, semua. Bener, jadi memang sering jatuh ya bangun sendiri, dipukul sama seorang lah untuk membantu supaya bisa sadar seperti kita. Tapi secara medik dikatakan itu bukan ayan. Bukan. Bukan ayan. Tapi waktu beberapa kali saya di EEG itu selalu mengatakan bahwa ada sarafnya terganggu dan tidak bisa disembuhkan. Itu sebuah ya udahlah terima nasib seperti kayak gitu. Nah, cuma memang saya menceritakan ketika usia saya 15 tahun, kelas 2 SMP kalau nggak salah, memang saya itu kan sekolah di negeri. Jadi memang agama itu harus ada, terisi. Nah, akhirnya saya lah diberi izin sama orang tua untuk ke gereja. Tapi tujuannya cuma hanya untuk minta nilai. Nah, pada waktu saya datang ke gereja, ada satu hamba Tuhan berkata bahwa ada anak muda di sini yang sakitnya tidak bisa disembuhkan secara medis, tapi ketika engkau percaya Tuhan, maka engkau akan sembuh. Lalu saya dipanggil Pak Gun, maju ke depan. Jadi dia setelah dia bernubuat, dia panggil alkohol. Adakah di sini anak muda untuk bangkit berdiri? Nah, saya bangkit berdiri seperti kayak begitu. Nah, waktu didoakan, nah hamba Tuhan katakan, penyakit seperti ini kamu harus lakukan doa dan puasa. Nah, akhirnya saya lakukan apa yang diperintahkan oleh hamba Tuhan itu di rumah. Jadi setiap malam jam 12 malam saya berdoa. Berdoanya Tuhannya orang Kristen, Pak. Karena memang saya nggak diajarkan dari orang tua saya Yesus itu apa ya. Memang diajarkan dulunya budaya kalau ada apa-apa mintanya emak dan engkong gitu loh. Jadi kalau bisa minta nilai supaya lu sekolahnya itu naik kelas, minta sama engkong gitu loh. Jadi bukan nama Tuhan ya. Bukan seperti itu. Nah, akhirnya saya bilang Tuhan orang Kristen, kalau memang engkau adalah Allah yang bisa menyembuhkan saya mau percaya. Nah, singkatnya selama sebulan saya doa setiap jam 12 malam, di hari ke-30 saya jam 12 malam, saya berlutut, saya merasakan ada sinar dalam tubuh saya yang menyinari tubuh saya dan ada setruman dari ujung kepala sampai ujung kaki, Pak. Dari jam 12 malam sampai jam 4:30 itu saya merasakan ada sesuatu yang damai sejahtera dan sukacita. Dan uniknya saya sendiri pun juga nggak menyadari kok saya punya bahasa yang nggak saya mengerti. Tapi bisa terkontrol seperti itu. Tapi karena saya takut, ini kan jam 4:30, akhirnya saya stop untuk doa. Supaya orang tua saya nggak melihat saya untuk berdoa. Nah, cuma itu bahasa yang saya nggak kenal itu selalu mengikuti saya. Tapi uniknya, ketika saya dapat doa itu, kok setiap guru yang menjelaskan ke saya tuh gampang mengingatnya. Jadi sehingga sebelumnya itu susah sekali ya. Dijelasin apa juga nggak masuk. Iya, maka nilainya itu Pak kasih karunia. Nilainya kasih karunia. Nah, saya juga nggak ngerti. Memang saya nggak tahu apakah saya sembuh atau tidak. Karena memang setiap 1 bulan sekali saya akan dicek sama dokter di Jalan Biak. Itu dokter ahli saraf ya. Betul. Nah, pada waktu dicek dengan mama saya diantar, dokter itu selalu menyinari mata saya, lalu sama dengkul diketuk. Saya akui Pak, waktu sebelum kejadian mujizat yang saya terima kesembuhan itu, kalau diketuk kakinya tuh responnya agak lambat. Gitu. Tapi kalau ini kencang, gitu loh Pak. Jadi tuh dokter berapa kali menyinari senteri mata saya sama ketuk dengkul saya. Dia mengerutkan wajahnya sih Pak. Lalu ditanya sama dokter itu kepada mama saya, Ibu,
selain obat yang saya kasih, adakah obat yang diberikan untuk Supi ini gitu. Nah, mama saya bilang nggak ada, Dok. Lalu saya beranikan diri, saya cerita dengan kejadian waktu saya berdoa itu, Pak. Lalu dokter itu katakan, selamat ya Bu, anak Ibu sudah normal dan sembuh secara total. Wow, luar biasa. Jadi memang kesembuhan itu datangnya dari Tuhan, Pak. Dan saya menerima mujizat yang luar biasa. Tapi bukan hanya di situ aja, Pak. Ketika saya sudah percaya Tuhan, saya begitu menerima kasih Allah yang mula-mula, saya baca firman Tuhan, Alkitab. Jadi saya baca Alkitab setiap hari 5 pasal, Pak, saya baca. Nah, entah kenapa, tapi setiap pada waktu itu, saya sering didatangi oleh kuasa roh jahat. Jadi setiap saya duduk, tiba-tiba saya diputar-putar, dan saya nggak bisa berteriak. Seperti tangan saya itu kaku. Tapi yang anehnya, di hati saya selalu sebut nama Yesus. Dalam nama Yesus saya ngomong seperti itu. Hilang itu kuasa roh jahatnya, Pak. Saya bisa bergerak kembali, saya bisa ini lagi. Nah, terus selama 1 bulan saya didatangi, Pak. Terakhir adalah bagaimana saya mau dicekik oleh kuasa roh jahat itu. Nah, pada waktu dicekik itu, seperti saya udah mau mati rasanya, Pak. Tapi saya sebut sampai 3 kali. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terjadi suatu hal pelepasan dari diri saya. Nah, tiba-tiba dengan hari yang sama, papa saya itu ditelepon oleh paman saya. Dia begini, ari-ari yang ada di gendinya Supi, kenapa pecah? Ternyata saya baru tahu bahwa saya dipersembahkan oleh kuasa roh jahat untuk jadi penerus. Gitu, Pak. Jadi diikat ya. Ya, betul. Jadi akhirnya sejak itu, saya sudah tidak lagi diganggu oleh roh jahat. Benar-benar bebas ya. Bebas. Sebenarnya banyak lagi nih, Pak, kesaksian-kesaksian yang luar biasa, tapi memang waktu yang membatasi. Ya, nih Pak Supi sangat menarik ya kalau kita dengar kesaksiannya. Nah, kita kan tahu bahwa ketika kita terikat dengan kuasa jahat, bahkan diikat dengan sengaja oleh anggota keluarga yang kita tidak mengerti, itu kan sebenarnya adalah perjinahan rohani. Nah, ada nggak pengalaman Pak Supi nih cerita nih ya, Pak Supi menjadi pribadi yang sangat menarik nih buat lawan jenis nih. Iya, kalau saya secara pribadi saya tidak nggak gitu terlalu suka mainin cewek, Pak. Ya. Tapi memang saya pernah di tahun 2012 ada seorang wanita, Pak, cakep, Pak, cantik, Pak. Jujur saya katakan begitu. Tapi waktu itu saya udah punya istri dan punya 2 anak, Pak. Nah, cuman cewek ini selalu mendatangi saya dari belakang waktu meeting, karena di kantor, Pak ya. Itu meluk saya dari belakang, cium saya dari belakang. Dan wanita ini adalah dia punya uang, Pak. Karena orang tuanya cukup kaya. Ya, Pak ya, dia punya uang, dia bisa juga menentukan untuk melakukan hal-hal yang memang dia bisa lakukan. Seperti itu. Karena anak ini adalah, wanita ini adalah orang yang bicara tidak ada, karena katanya gini loh. Apa yang dia mau dia selalu harus dapatkan gitu ya. Iya. Nah, jadi singkat cerita, sering tuh, Pak, dia suka transfer 150 juta ke rekening saya. Gitu loh, Pak. Dan rekening saya juga saya nggak tahu dia dapat dari mana. Dia mungkin bisa cek ke di mana saya bekerja. Jadi akhirnya Pak, istri saya yang tahu tuh, Pak. Ini kok ada, karena memang kan saya terbuka dengan istri saya tentang masalah keuangan di rekening itu. Nah, dia ada uang apa nih 150? Oh enggak, itu ada orang lain. Nah, saya kembalikan ke mereka. Kunci mobil, kunci rumah, mereka sering kasih ke saya, tapi saya tolak gitu loh. Nah, kenapa saya bisa seperti itu? Karena saya ada komunitas. Saya ada komunitas selalu bercerita kepada mereka. Walaupun saya tidak berani bercerita pada waktu itu dengan istri saya. Karena saya merasa istri saya itu suka cemburu, Pak. Daripada nanti ribut di rumah, lebih baik saya lebih cerita dengan komunitas. Ya. Jadi gara-gara hidup dalam komunitas, terbuka di situ ya, akhirnya didoain. Jadi akhirnya putus. Nah, waktu saya didoain, saya dapat kekuatan. Jadi sebenarnya ini loh, yang namanya wanita, harta, dan takhta itu saya alami waktu itu, Pak. Ya, tapi dengan komunitas itulah saya mendapat kekuatan. Jadi tidak terjerumus lah, Pak. Jadi setiap saya lagi seperti itu, maaf ya, Pak ya, ada rasa hati ingin gitu loh, Pak, sebagai pria, Pak ya.
Tapi karena ada kekuatan dengan komunitas, sehingga saya tidak lakukan itu. Jadi kekuatan itu bukan karena saya sendiri, tapi ada komunitas yang beri nasihat, saya terbuka dengan dia doakan, bahkan dia katakan, soal waktu nanti kamu juga harus bercerita dengan istri. Jangan disimpan terus. Jadi akhirnya singkat cerita, pernah tahun berapa ya waktu saya mau ke Surabaya, saya cerita dengan istri saya, dengan keberanian saya. Tapi ketika saya cerita dengan istri saya nggak marah. Bahkan dikasihan dengan wanita itu. Saya kaget, kok lu nggak cemburu sih? Ternyata paradigma saya yang saya anggap istri saya itu marah jadi nggak marah. Nah, sejak istri saya nggak marah, wanita itu sering mengganggu, Pak. Sering mengganggu, tapi saya lebih bebas lagi bercerita kepada istri saya dan anak-anak saya. Sempat waktu terakhir adalah saya ditawarkan untuk membangun suatu perusahaan. Saya bersama dengan wanita itu untuk membangunnya dengan nilai salary yang cukup tinggi, dengan titel yang jabatan yang cukup yang luar biasa lah Pak ya. Cuma saya diskusi dengan istri saya, boleh diterima nggak nih kesempatan nggak 2 kali. Lalu anak saya bilang, Pak, aku lebih enak seperti ini, karena kalau kamu menerima, nanti Papa akan jatuh gitu. Jadi akhirnya nggak jadi. Itu jadi sih, Pak. akhirnya gimana bisa putus tuh Pak Supi? Akhirnya ya saya menjauhi. Jadi setiap dia wanita itu saya langsung keras, Pak. Tegas ya. Saya tegas. Tadinya saya nggak gitu tegas karena saya pikir ini orang berpengaruh sih, Pak. Jadi seperti itu. Jadi akhirnya saya waktu itu setiap dia mengundang untuk meeting bersama, saya tolak. Setiap untuk mengajak ketemu, saya tidak akan ketemu gitu. Ya sempat sih Pak, waktu itu orang tuanya memanggil saya, nggak apa-apa lah istri saya itu anaknya dia gitu Pak ya, menjadi istrinya kedua ya, tapi saya nggak bisa seperti itu Pak. Ya puji Tuhannya ya sampai saat ini wanita itu nggak ganggu saya lagi Pak. Wah luar biasa, puji Tuhan ya. Kita melihat pembelaan Tuhan yang luar biasa. Tapi kan kesimpulannya gini, ada ketegasan dari Pak Supi yang menolak dan sadar bahwa ini nggak benar gitu kan. Nah, ya. Itu karena komunitas loh Pak. Iya, jadi ternyata kita tahu bahwa komunitas itu di mana ada Allah hadir dan kita hidup dalam gaya hidup kerajaan Allah. Ya. Terima kasih Pak Supi, luar biasa nih ya. Ini banyak sekali sebenarnya Pak Supi ini kesaksian ya. Tapi saya percaya suatu hari nanti kita akan lanjutkan lagi cerita yang lain ya Pak Supi. Makasih Pak Supi udah jadi berkat. Ya. Oke, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita melihat bahwa kedahsyatan kuasa Tuhan dinyatakan ketika kita pegang kebenaran firman Tuhan, hidup dalam gaya hidup kerajaan Allah, kita mengalami kelepasan. Terima kasih Pak Supi sekali lagi ya. Oke, kita mau dengarkan satu lagi kesaksian dari Ibu Meme, istri dari Pak Supi. Menyambung dari apa yang tadi disampaikan oleh suami saya, bahwa apa yang dia saksikan itu adalah benar. Jadi pada waktu proses itu terjadi ketika ada wanita yang mengganggu, awalnya memang dia tidak cerita karena dia berpikir saya akan marah dan sebagainya. Tapi bersyukur bahwa di dalam proses itu dia punya sahabat-sahabat yang nemenin dia, ngobrol dengan dia dan dia boleh cerita. Sampai satu hari atas dorongan juga teman-temannya dan memang juga sudah waktunya Tuhan, dia cerita dengan saya. Dan waktu dia cerita, saya terus terang nggak marah gitu, karena saya berpikir begini, sebenarnya perempuan itu tidak salah. Dia kaget kan, kenapa kok tidak salah? Tidak salah, karena semua orang pengen hidup bahagia, ya gitu loh. Dia tidak salah mau mencari satu figur yang seperti kamu, ya bertanggung jawab, takut akan Tuhan. Tetapi mungkin karena dia tidak hidup di lingkungan orang percaya, dia tidak temukan itu, ya. Dan dia temukan di dalam hidup suami saya. Dan saya bilang sama dia, mari kita berdoa. Nah, jadi saat itu ketika kita berdoa, setelah dia juga sudah terbuka dengan saya. Nah, nggak lama setelah itu, memang suami saya juga cukup untuk mulai menolak gitu ya, menolak bertemu atau intervensi lainnya. Dan yang kedua adalah waktu kami bersahati, berdoa bersama. Nah, kuasa jahat apapun gitu. Nah, makanya saya bilang sama teman-teman juga gitu ya, bahwa kadang sekalipun kita tidak ingin diganggu gitu ya, ini juga warning buat kita semua sebagai orang percaya. Seringkali kita menganggap bahwa
oh nggak mungkin ada yang bisa mengganggu keluarga kita. Padahal sebenarnya apa saja bisa terjadi. Termasuk suami saya, dia bukan tipe genit gitu loh ya, bukan tipe yang tebar pesona. Tapi pada kenyataannya bahwa ada saja gitu ya yang bisa terjadi gitu, godaan-godaan, cobaan-cobaan. Nah, bagaimana kita menggunakan kuasa Tuhan supaya kita bisa tetap bertahan di dalam pencobaan itu. Dan akhirnya satu hari wanita itu menikah. Nah, setelah menikah ya kita bebas gitu ya. Nah, ya walaupun tadi suami saya juga kan sudah cerita berbagai macam cara masuk ya lewat pekerjaan gitu ya. Malah sempat satu kali ketika ada satu kejadian ayah dari si wanita itu marah, sempat suami saya tuh mau dipecat gitu loh karena menolak anaknya. Tetapi untung dari pemimpin lain justru mengintervensi bahwa kenapa mesti dipecat untuk mempertahankan keluarga, hidup dalam kebenaran gitu. Seharusnya kita perlu bangga kita punya karyawan yang seperti itu. Nah, jadinya memang sebagai orang percaya pencobaan itu bisa datang apa saja. Nah, sekarang saya mau cerita bagian yang lain gitu ya, bagian keluarga saya. Nah, saya juga sebenarnya latar belakangnya sama dengan suami saya. Kita latar belakangnya autisme. Apalagi kalau kakek saya itu kan memang peramal. Jadi memang bisa baca buku-buku ramalan. Jadi, nah kebetulan papa saya itu sangat percaya sekali dengan apa yang dikatakan. Jadi semua apa yang diucapkan oleh kakek saya itu seperti kayak buku panduan hidup, Pak. Bukannya firman Tuhan, Pak. Buku panduan kakek saya, itu panduan keluarga. Nah, sehingga keluarga kita itu memang udah biasa yang namanya berhubungan dengan berbagai-bagai peristiwa-peristiwa yang aneh-aneh, termasuk di dalamnya misalnya kayak papa saya mau dapat berkat atau apa. Nggak heran, Pak, kita suka pergi-pergi ke tempat yang gitulah Pak ya. Oh gitu iya, saya ingat banget Pak, saya pernah pergi ke satu tempat Pak, saya bawa kaleng segini, isinya apa nggak apa Pak? Isinya duit Pak. Waduh. Karena setiap kali saya naik ke atas sana, itu tiap tangga itu banyak minta-minta kan, orang kayak pemulung gitu, bukan pemulung lah sebenarnya. Para pengemis yang memang ada bersedia di sana Pak. Nah, isi kaleng itu untuk dibagi-bagikan supaya sampai di atas katanya ya Pak ya, kalau kita udah bagi-bagi di bawah, ntar di atas kita dapat yang lebih banyak gitu loh Pak maksudnya. Dan saya lihat gitu loh papa saya nungguin apa gitu di bawah pohon. Saya nggak tahu pulang-pulang nih Pak ya, bawa tebu yang panjang, kain merah, kain kuning, wah macam-macam dah tuh Pak ya, digantung di dalam rumah. Dan saya harus akui Pak, kalau pulang dari sana kami kaya Pak. Oh, gitu iya, ya? Tapi nanti setelah berapa lama kami miskin lagi, bahkan miskinnya lebih parah, lebih susah, nggak tahu lah Pak, ntar kena tipu lah, apalah, pokoknya harta kami gitu ya, udah dapat gede nih Pak, hilang lagi. Nah mesti kesana lagi, kayak orang kayak nyetor gitu loh Pak. Nah jadi di keluarga saya gitu ya, saya tuh lahir seperti itu tuh udah biasa ya, main-main jimat lah, apalah gitu. Nah tapi satu hari saya begitu jadi orang percaya, saya juga kan percayanya juga waktu kelas SMA, waktu SMEA ya. SMEA ada persekutuan doa, saya dengar pujian, hati saya tersentuh. Karena saya merasa gini, capek loh Pak, hidup miskin kaya. Kayak dia permainkan gitu ya. Udah begitu juga rumah tangga nggak tenang Kak. Bapak saya sama mama saya ribut terus. Nah ditambah lagi ramalan kakek saya tuh banyak macam-macam, termasuk salah satunya akhirnya papa saya nikah lagi. Karena ramalannya mengatakan bahwa kalau papa saya nggak masukin satu orang ke rumah, papa saya celaka. Wah, kungkung saya ngomong begitu Pak. Akhirnya papa saya nikah lagi gitu loh ya. Waduh, itu pukulan buat mama saya. Akhirnya jadi rumah tangga tuh nggak ada yang baik lah ya. Itu benar-benar pengaruh okultisme tuh atau kuasa jahat dalam rumah tangga papa saya itu benar-benar nyata sekali gitu kan. Udah berantakan, berkat juga nggak bisa dinikmati enak gitu kan. Nah satu hari setelah saya jadi orang percaya, saya juga rindu. Ya papa saya juga, mama saya juga ngalami Tuhan. Nah waktu mama saya juga kan sama ya. Dia menganut satu agama ya yang punya meja sembahyang gitu ya. Waktu saya mau menangkan mama saya, kan Tuhan memanggil kita kalau kita sudah percaya. Tentu kita juga mau merebut keluarga kita yang terikat untuk menjadi percaya. Nah saya terpanggil gitu bahwa saya juga harus menyayangi mama saya gitu loh. Nah pada waktu itu dia minta saya, meja sembayangannya dia itu untuk dikasih setiap hari loh Pak, air baru, nasi yang baru masak. Jadi saya mesti masak nasi yang pertama kali itu dimakan sama dipersembahkan. Nah tapi saya mikir, Tuhan kalau saya menolak, saya nanti akan membuat jarak dengan mama saya dan dia gak bisa dibawa ke Tuhan. Akhirnya Tuhan kasih saya hikmat, oh kalau begitu saya lakukan. Tapi saya mengubah doa saya Pak.
saya kan firman Tuhan bilang kan kita akan diberi kuasa. Ya. Ya kan? Nah, saya percaya saya punya kuasa itu untuk melepaskan mama saya. Akhirnya setiap kali saya bersihin, Pak, saya bukannya ngebersihin tanpa ngomong, Pak. Saya bilang dalam nama Yesus semua ikatan apapun nggak bisa menguasai mama saya. Pak, terus berlangsung, Pak. Akhirnya mama saya bilang tiap hari, Pak. Sampai mama saya bilang saya begini. Dia lama-lama gua doa di sini kayaknya enak amat ya katanya, kering katanya. Nggak kayak dulu. Katanya. Jadi mama mau apa? Ya udahlah, aku ikut kamu aja. Itu aja dibakar. Oh, akhirnya tau gak, saya panggil teman-teman ya untuk bakar itu kan ya. Kita kan memang didoain juga sama sahabat-sahabat kan, kita juga cerita sama teman kan. Akhirnya mama saya jadi orang percaya. Wah, luar biasa. Gitu loh Pak. Pokoknya senang banget lah begitu bawa keluarga saya akhirnya satu persatu saya sudah menangkan semua di dalam Tuhan. Nah, semuanya jadi orang percaya. Lewat apa? Ya lewat doa, merebut mereka dari tangan-tangan kegelapan gitu loh Pak. Itu sih kesaksian saya. Luar biasa ya Bu Mea. Nah, kita tahu bahwa kuasa doa itu begitu dahsyatnya ketika ada komunitas, 2-3 orang yang kumpul bersama-sama sepakat berdoa. Kita melihat bahwa Tuhan campur tangan dan luar biasa. Ya, memang kita yang udah percaya Tuhan tuh punya kewajiban bahwa untuk memenangkan keluarga kita terutama. Itu menjadi satu VIP list yang harus kita lakukan. Betul Pak, ya. betul. Ya, Bu Mei ini banyak sekali sebenarnya cerita ya. Belum lagi bapak saya, belum lagi kakak saya. Sebenarnya kalau mau diceritain, ceritanya panjang dan lebar. Tapi itulah ajaibnya Tuhan. Ya. Tapi satu hal yang saya terima begini, bahwa ketika kita percaya Tuhan, kita diberi iman, kuasa untuk menang. Kuasa untuk memenangkan saudara kita. Amin. Tinggal kita berdoa dengan tekun, gunakan kuasa itu. Amin. Ya, luar biasa. Thank you. Oke, Bu Mei, terima kasih banyak untuk kesaksiannya ya, luar biasa. Baik Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengarkan kesaksian bagaimana Pak Supianto dan Ibu Nengsi ya menang ketika mereka tahu bahwa mereka diberi otoritas karena identitas mereka sebagai orang yang percaya Tuhan. Mereka sudah dibebaskan. Namun demikian mereka juga berjuang karena paradigma, karena godaan di kuasa jahat yang begitu jelas. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini ketika Bapak Ibu baru pertama kali mendengarkan bahwa di dalam Tuhan ada harapan, di dalam Tuhan Yesus, ketika Bapak Ibu percaya Tuhan Yesus, Bapak Ibu saat itu juga mengalami dibebaskan dari intimidasi iblis, dibebaskan dari otoritas kuasa jahat. Nah, hari ini maukah Bapak Ibu percaya Tuhan Yesus? Ketika engkau percaya, ya, apa respon yang harus kita lakukan ketika kita betul percaya, ya? Ucapkanlah doa bersama dengan saya. Nanti saya akan ajak Bapak Ibu untuk berdoa bersama. Ketika Bapak Ibu percaya Tuhan, maka status Bapak Ibu pindah dari kegelapan, pindah kepada terang Tuhan. Dari ikatan dunia, pindah ke dalam kerajaan Allah. Masa depan Bapak Ibu berubah karena Tuhan merancang masa depan yang cemerlang, penuh damai sejahtera, penuh kemenangan dalam hidup kita. Persoalan masih tetap ada, tetapi kita diberi kekuatan untuk menghadapinya. Ya. Nah, yang kedua Bapak Ibu, ya, bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah percaya Tuhan, namun sampai hari ini masih terikat dengan tradisi nenek moyang, masih percaya dengan hal-hal yang salah, ya, mari kita ubah paradigma kita, mari kita belajar, persembahkan tubuh kita kepada Tuhan. Dengan mempersembahkan tubuh kita, kita disadarkan bahwa hidup saya bukan milik saya lagi, tapi milik Tuhan. Dan seluruh anggota tubuh saya tidak boleh saya gunakan untuk kejahatan, tetapi harus saya gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita belajar untuk mendisiplinkan hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan. Ada kekuatan Allah yang memampukan kita untuk disiplin. Ada kekuatan yang memampukan kita untuk hidup kudus sesuai dengan apa yang Tuhan ingin kita hidup di dalam kekudusannya. Kita tidak bisa ya berusaha untuk hidup kudus. Namun ketika kita intim dengan Tuhan, terus-menerus menyadari bahwa saya sudah mati terhadap dosa ini, saya sudah mati terhadap perzinahan, saya sudah mati terhadap mau merokok, saya sudah mati terhadap narkoba, Bapak Ibu akan mendapat kekuatan. Ya, yakin bahwa kita punya iman untuk mengalahkan dunia ini. Karena
firman Tuhan yang hidup dalam diri kita. Itulah yang mengalahkan dunia. Nah, yang ketiga bagi Bapak Ibu Saudaraku ya, mungkin pernah disumpah serapah oleh orang tua ya. Dikatakan anak tidak berguna, dikatakan bahwa anak membawa sial dan sebagainya. Hari ini kita mau mematahkan kutuk itu. Kita mau berkata bahwa di dalam Tuhan kita dibebaskan. Di dalam Tuhan, Tuhan Yesus sudah tanggung semua kutuk kita. Dan kita percaya bahwa kita dibebaskan karena Kristus yang menanggung di kayu salib. Nah, mari Bapak Ibu Saudara, saya ajak kita berdoa saat ini. Bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan ada dorongan di dalam hatimu untuk engkau percaya, ikuti doa saya. Katakan bersama saya, Tuhan Yesus, saya datang kepadamu. Saya sadar, hari ini saya mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ketika saya mendengar kebenaran firman-Mu, ada harapan, ada dorongan di dalam hati saya. Dan saya percaya, ketika saya percaya kepadamu, hidup saya akan berubah. Saya tidak lagi dikuasai oleh dosa. Saya tidak lagi dikuasai otoritas dunia ini. Namun saya dipindahkan ke dalam kerajaan terang-Mu. Mari Bapak Ibu ikuti doa saya, katakan bersama saya. Tuhan Yesus, saya mau percaya kepadamu. Saya adalah orang yang bersalah. Saya adalah orang yang berdosa. Ampuni saya Tuhan. Dan saat ini saya buka hati saya. Saya mengundang Engkau Tuhan Yesus. Masuklah ke dalam hati saya. Jadilah Tuhan. Jadilah penguasa tunggal dalam hidup saya. Dan saya percaya bahwa semua dosa saya Tuhan Yesus sudah tanggung di kayu salib. Dan saya juga percaya Tuhan Yesus sudah mati untuk menanggung semua dosa saya. Dan bangkit dari kematian. Dan menang atas dosa. Dan memberikan kemenangan itu kepada saya. Terima kasih Tuhan. Saya percaya melalui doa ini. Status saya berubah. Saya adalah pribadi yang sudah dibebaskan. Yang sudah dilepaskan. Dan dipindahkan ke dalam kerajaan Allah. Dalam nama Yesus saya terima kebenaran ini. Nah, bagi Bapak Ibu Saudaraku yang sampai hari ini masih terikat dengan tradisi ataupun terikat dengan kuasa jahat yang membuat kita selalu untuk berbuat dosa, bahkan anggota tubuhmu yang engkau biarkan terus-menerus melakukan dosa. Hari ini ketika engkau mendengar firman Tuhan, engkau berkata, aku mau bertobat Tuhan. Aku mau gunakan seluruh hidupku untuk kepentingan Tuhan. Mari ikuti doa saya. Katakan bersama saya. Tuhan Yesus, saya datang kepadamu. Ampuni saya Tuhan. Kalau selama ini saya masih membiarkan tubuh saya, pikiran saya untuk dipakai oleh kuasa jahat, untuk melakukan dosa. Hari ini saya sadar, saya mau bertobat. Saya menyerahkan segenap tubuh saya, pikiran saya, hati saya, imajinasi saya, dan seluruh hidup saya serahkan kepada Tuhan. Saya persembahkan kepada Tuhan. Dan mulai hari ini telah menjadi milik Tuhan. Dan saya mau gunakan mulai hari ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya percaya melalui doa ini saya beroleh kemenangan. Sadarkan saya untuk mendisiplinkan hidup saya, terutama tubuh saya, untuk tidak lagi menggunakannya untuk hal-hal yang jahat, hal-hal yang berdosa. Saya berjanji mau gunakan mata saya untuk tidak hal-hal yang najis. Saya mau gunakan telinga saya untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan saya menolak setiap gosip ataupun hal-hal yang tidak membangun, yang tidak berasal dari firman Tuhan. Dan saya mau gunakan anggota tubuh saya yang lain untuk kebaikan dan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku, bagi saudara yang pernah menerima sumpah serapah dari orang tua, saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk berdoa. Ikuti doa saya.
Tuhan, saya sadar saya pernah disumpah oleh perkataan yang tidak membangun dari orang tua saya. Hari ini Tuhan, saya mengambil keputusan untuk mengampuni orang tua saya. Saya ampuni dia dalam nama Yesus. Saya ampuni. Bapak Ibu, sebutkan nama orang tuamu. Sebutkan otoritas di atasmu. Mungkin dia adalah kakakmu. Mungkin dia adalah saudaramu yang dengan usia yang lebih tua. Ampuni dia. Dalam nama Yesus. Saya menolak setiap sumpah serapah yang disampaikan. Dan saya percaya bahwa sumpah ini sudah selesai. Sudah ditanggung Yesus di kayu salib. Dan hari ini saya sudah dibebaskan. Saya sudah dilepaskan. Hari ini saya mengalami kemerdekaan. Dan saya percaya bahwa masa depan saya tidak lagi ditentukan oleh ramalan ataupun sumpah serapah. Tapi ditentukan oleh Tuhan. Dan saya percaya janji Tuhan digenapi dalam hidup saya. Memberikan saya masa depan yang penuh harapan. Masa depan yang penuh damai sejahtera. Dalam nama Yesus saya terima janji ini. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari kita terima kebenaran firman ini dan lakukan. Hiduplah di dalam kebenarannya. Hiduplah di dalam komunitas kerajaan. Dan kita mau terima berkat dari Tuhan. Arahkanlah hatimu dan angkatlah kedua tanganmu kepada Tuhan. Tuhan yang menjadi sumber hidup yang mengasihimu. Dia yang menyediakan kebebasan bagimu ketika engkau praktek dan engkau lakukan kebenaran firman Tuhan yang dengan setia. Engkau telah menerima janji-janji itu dan menjadi kenyataan dalam hidupmu. Diberkatilah hidupmu, diberkati dan dilindungilah oleh Tuhan segala perjalananmu, segala sesuatu yang engkau kerjakan dan lakukan atas dasar kebenaran firman Tuhan. Engkau menerima berkatnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya berkata, amin.